Supreme Martial God Technique, Bab 1521-1530. Bab 1521 Kekuatan masing-masing sekte. Saya harus mengatakan bahwa tulisan tangan sekte Teng Yun cukup mengesankan. Sebanyak 4 rumah mewah dan luas disiapkan untuk menyambut tamu. 4 sekte yang datang untuk mengikuti kompetisi pencak silat 5 sekte masing-masing tinggal di satu gedung. Rumahnya sangat luas, dengan sekitar 20 kamar tamu, dan Wu Yun serta anggota sekte Dao Wuxian lainnya hanya memiliki beberapa orang di sini. Tinggal di rumah sebesar itu tentu saja membuat mereka merasa sangat nyaman. Karena dimarahi oleh Dao Kong, Dao Quan sudah memilih kamar sendiri dan tinggal di balik pintu tertutup. Dao Yuan membawa Wu Yun ke dalam rumah, masing-masing memilih kamar, dan Wu Yun memasuki ruangan untuk berlatih. Tapi Dao Yuan tidak menganggur. Setelah mengirim Wu Yun ke kamar, dia langsung meninggalkan rumah. Wu Yun sedikit penasaran, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Dao Yuan saat ini. Namun pertanyaan ini dengan cepat terjawab. Karena kurang dari setengah jam kemudian, Dao Yuan buru-buru kembali ke rumah dari luar. Dan dia tidak pergi ke kamarnya, tapi langsung menuju kediaman Wu Yun. Wakil Master Sekte, apa yang kamu? Wu Yun sedikit bingung dan berdiri untuk bertanya. Wu Yun, duduk dan dengarkan aku. Dao Yuan tidak menjelaskan, tetapi langsung ke pokok permasalahan. Baru saja, saya keluar untuk menanyakan tentang kompetisi seni bela diri 5 sekte dan situasi umum murid sekte lain yang berpartisipasi dalam kompetisi, terutama dari sekte Raja Bumi dan sekte Yujin. Ada 6 orang dari sekte Raja Bumi. Yang terkuat di antara mereka disebut Di Yuan. Dia adalah kultivator tingkat 8 di alam abadi. Dia juga yang kubilang padamu, penjahat tertinggi dari sekte Raja Bumi dengan mata aneh. Meskipun yang lain tidak memiliki kemampuan untuk memiliki mata yang berbeda, kekuatan mereka telah mencapai tingkat ke-8 dari alam abadi manusia. Kekuatan keseluruhan dari para murid dari sekte Raja Bumi yang datang kali ini tidak bisa diremehkan. Lalu ada sekte Emas Giok. Sekte Emas Giok akan datang kali ini. Ada 3 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memiliki mata khusus. Tetapi berita yang saya temukan adalah bahwa ada seorang murid bernama Li Wufeng di Yujinmen. Meskipun orang ini tidak memiliki mata khusus dan tingkat kultivasinya hanya pada tingkat ke-8 dari alam abadi manusia, dia memiliki miliknya. Kekuatannya tidak kalah dengan Di Yuan, karena setengah tahun yang lalu, keduanya berkompetisi 1 kali dan berakhir seri. Kecuali Li Wufeng, 2 lainnya juga telah mencapai tingkat ke-8 alam abadi manusia. Oh, setelah mendengar ini, Wu Yun perlahan mengerutkan kening, berpikir dalam-dalam. Dia tidak terlalu memperhatikan orang lain yang disebutkan Dao Yuan. Karena kekuatan orang-orang ini berada di alam manusia abadi tingkat ke-8. Saat ini, dia belum lagi tak terkalahkan melawan mereka yang berada di alam yang sama, tetapi dia tetap percaya diri saat menghadapi kultivator dari alam yang sama. Satu-satunya orang yang membuatnya merasa sedikit tabu adalah pemilik murid aneh dari sekte Diwang, Di Yuan, dan Li Wufeng dari sekte Emas Giok. Earth Yuan adalah tabu karena dia memiliki murid yang aneh. Meskipun dia berada di alam abadi manusia tingkat 8, Wu Yun, yang mengetahui bahwa murid aneh itu kuat, pasti tidak akan mengabaikan murid aneh dari Earth Yuan ini. Adapun Li Wufeng, dia seharusnya tidak menarik perhatian Wu Yun, tetapi ketika Dao Yuan menyebutkan bahwa dia telah terikat dengan Di Yuan setengah tahun yang lalu, Wu Yun harus memperhatikan. Tidak ada mata yang berbeda, namun memiliki tingkat kultivasi yang sama, namun tetap dapat diikat. Ini hanya menyisakan 3 kemungkinan terbatas. Kemungkinan pertama adalah Di Yuan menahan tangannya, itulah sebabnya hasil imbang itu terjadi. Kemungkinan kedua adalah kemampuan murid khusus Di Yuan hanyalah gimik, dan reputasinya terbuang sia-sia sehingga menghasilkan hasil imbang. Kemungkinan ketiga adalah meskipun Li Wufeng tidak memiliki pupil yang abnormal, namun ia memiliki kemampuan lain yang dapat menekannya. Jika benar demikian, maka orang tersebut pasti tidak dapat diduga. Tapi apapun kemungkinannya, Wu Yun akan mengingat kedua orang ini. Tentu saja, Wu Yun pasti mengingat tidak hanya 2 orang ini, dia juga mengingat orang lain. Mampu mewakili sekte dalam kompetisi,
dan semuanya telah mencapai alam abadi manusia tingkat ke-8, bakat dan kekuatan orang-orang ini jelas tidak buruk. Penggarap dengan level yang sama memiliki tingkat kultivasi yang sama, dalam pertempuran, mereka tidak dapat lagi mencapai banyak terobosan dalam tingkat kultivasinya. Yang bisa menentukan pemenang adalah pondasi dan kemampuan. Mereka yang memiliki kemampuan luar biasa, seperti mereka yang memiliki mata khusus, mampu mengalahkan praktisi lain dan menang. Dan kultivator dengan fondasi yang kuat juga dapat menghancurkan kultivator lain di alam yang sama. Mengenai dua orang yang disebutkan Dao Yuan tadi, Di Yuan bisa digolongkan sebagai orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Adapun Li Wufeng, meski latar belakang pastinya belum jelas, namun ia bisa digolongkan sebagai orang dengan latar belakang kuat untuk saat ini. Kedua orang ini tidak diragukan lagi akan menjadi lawan yang kuat. Namun, Wu Yun hanya mengingatnya dan tidak khawatir. Karena semuanya masih dalam rencananya, selama tidak ada lawan yang telah mencapai alam abadi manusia tingkat 9, dia tidak perlu terlalu khawatir. Terlepas dari apakah mereka adalah orang-orang dengan kemampuan luar biasa atau fondasi yang kuat, mereka kurang lebih akan pucat jika dibandingkan di depan Wu Yun. Bagaimanapun, dari sudut pandang tertentu, Wu Yun memiliki segalanya, baik dari segi kemampuan maupun fondasinya. Di Yuan, Li Wufeng. Memikirkan hal ini, Wu Yun bergumam dengan suara rendah, dan kemudian pikirannya berangsur-angsur berbalik, dan dia bertanya, Wakil Master Sekte, inilah kekuatan Sekte Raja Bumi dan Sekte Yujin, lalu bagaimana dengan Sekte Teng Yun dan Sekte Hantu? Apa? Mengetahui kekuatan Sekte Raja Bumi dan Sekte Emas Giok, penting juga untuk memprediksi kekuatan keseluruhan dari dua sekte lainnya terlebih dahulu jika memungkinkan. Bagaimanapun, tujuan Wu Yun datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri 5 sekte kali ini bukan hanya untuk mengalahkan Sekte Diwang dan Sekte Emas Giok. Tujuan utamanya adalah mengalahkan semua orang dan menjadi nomor 1. Dapatkan hadiah tempat pertama, lalu selesaikan pertarungan hidup dan mati dengan Dao Kuan. Dan Dao Yuan mungkin sudah tahu bahwa Wu Yun akan menanyakan pertanyaan ini. Oleh karena itu, dia dengan cepat berbicara tentang kekuatan murid Sekte Teng Yun dan Sekte Hantu. Tapi masih sama seperti sebelumnya, yang diketahui Dao Yuan hanyalah jumlah murid yang berpartisipasi dari kedua sekte tersebut. Sekte Hantu, totalnya ada 5 orang, dan kelimanya telah mencapai alam abadi manusia tingkat ke-8, dan yang terkuat juga adalah pemilik mata aneh. Sekte Hantu, seperti namanya, bergerak seperti hantu-hantu, sangat cepat, meskipun dia juga berada di alam abadi tingkat 8, tetapi sudah lama ada rumor bahwa kemampuan bertarungnya bahkan lebih tinggi daripada elemen tanah. Dan dia juga salah satu dari satu-satunya wanita di antara murid-murid yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri 5 sekte. Perempuan, bertingkah seperti hantu. Ada juga murid yang aneh. Kekuatannya di atas bumi Yuan. Setelah mendengarkan Dao Yuan perkenalan, Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, dan setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, Wakil Pemimpin Sekte, Nateng di mana Yunzong? Pertanyaan ini membuat ekspresi Dao Yuan sedikit berubah. Dia tidak menjawab, tetapi berkata, Wu Yun, kamu terlalu tiba-tiba kali ini. Mengenai Sekte Teng Yun, aku hanya bisa memberitahumu bahwa kamu tidak dapat memprediksinya terlebih dahulu tanpa menanyakannya, karena ini adalah wilayah mereka. Dan, sejauh yang aku tahu, Chiteng Yunzong ini mungkin pasti akan menang, karena mereka telah memenangkan kejuaraan 3 kali berturut-turut. Setelah mengatakan itu, Dao Yuan menghela nafas, lalu berkata, jangan pikirkan masalah ini untuk saat ini. Hal utamamu sekarang adalah fokuskan energi Anda pada Sekte Diwang dan Yujinmen untuk menyelesaikan perjanjian taruhan antara Anda dan mereka. Adapun yang pertama, serta perjanjian taruhan antara Anda dan Dao Kuan, bagaimanapun juga, itu adalah urusan Sekte Abadi Daowu kami sendiri. Kita bisa menggunakannya ketika saatnya tiba. Ada cara lain untuk menyelesaikannya. Sebagai tujuan Anda, saya sarankan memenangkan 3 besar saja sudah cukup. Kenapa? Wu Yun bertanya ragu. Karena, aku khawatir kamu tidak bisa mengalahkan hantu dari Sekte Pantom dan murid misterius dari Sekte Teng Yun. Dao Yuan menjawab tanpa malu-malu. Tentu saja, dia tidak bermaksud menyindir, dia hanya mengkhawatirkan Wu
Yun. Dia tidak ingin Wu Yun terlibat dengannya karena apa yang disebut peringkat dan pertaruhan dengan Dao Kuan. Selama dia bisa mempertahankan posisi 5 sekte utama sekte Dao Wuxian, itu sudah cukup. Wu Yun tersenyum santai. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tahu bahwa tidak mungkin menyerah dalam pertarungan untuk tempat pertama. Bahkan jika dia setuju, Dao Kuan tidak akan setuju. Setelah Dao Kuan mengambil kesempatan dan mengancamnya dengan taruhan, akan sangat sulit bagi Dao Kong dan Dao Yuan. Terlebih lagi, Wu Yun tidak pernah sekalipun merusak taruhannya. Sebuah janji bernilai $1.000, selama Anda mengucapkannya, Anda akan berhasil atau mati. Tidak ada pelanggaran kontrak dengan alasan apapun. Dia tersenyum tipis dan bertanya, Wakil Ketua Sekte, apakah mereka benar-benar kuat? Begitu kuat sehingga kamu tidak percaya padaku bahkan sebelum pertarungan dimulai. Bab 1522 hadiah. Ini, bukan itu maksudku, hanya saja. Dao Yuan ingin menjelaskan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk saat ini. Wu Yun, apakah kamu di sana? Saat mereka berdua merasa sedikit malu, suara lain tiba-tiba datang dari luar pintu. Orang ini tidak lain adalah Dao Kong. Saya telah bertemu dengan ketua sekte. Wu Yun dan Dao Yuan keduanya membungkukkan tangan dan memberi hormat. Melihat Dao Yuan juga ada di sana, Dao Kong tertegun sejenak, menandakan bahwa mereka berdua tidak perlu sopan. Setelah mereka duduk, Dao Kong langsung menuju ke topik. Dan dia sebenarnya memiliki nada yang sama dengan Dao Yuan. Wu Yun, kali ini, kamu bertaruh dengan sekte Diwang dan Eugene Men. Kami akan sepenuhnya membantumu dan mempercayaimu sepenuhnya. Namun, kamu tidak boleh bertarung terlebih dahulu. Adapun kamu membunuh mengenai masalah Yi Feng dan Xiao Yun, selama kamu bisa mencapai 3 besar dan menstabilkan posisi 5 sekte utama untuk sekte Dao Wuxian, dan kelebihan dan kekurangannya sama, aku tidak akan menanyaimu lagi. Dao Kuan, taruhanmu buatlah janji, saya akan pergi dan berkomunikasi dengannya, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah mendengar ini, murid Wu Yun sedikit menyusut. Bahkan Dao Yuan, yang memiliki ide yang sama dengan Dao Kong, mengalami perubahan ekspresi. Dia memiliki ide ini sepenuhnya berdasarkan spekulasi, dan sekarang Dao Kong baru saja menyelesaikan pertemuan dengan 5 master sekte, dia langsung kembali untuk memperingatkan Wu Yun seperti ini, dia pasti mengetahui sesuatu. Setelah berpikir sebentar, dia bertanya, Sekte Guru, apa yang terjadi? Apakah Anda tahu informasinya? Inilah yang paling ingin diketahui Wu Yun. Dia tidak berbicara dan hanya mendengarkan. Namun, Dao Kong tidak menjawab, tetapi bertanya pada Yuan, saya mendengar bahwa Anda pergi ke Sekte Teng Yun untuk bertanya sebelumnya. Apa yang Anda temukan? Dao Yuan mengangguk, dan memberitahunya apa yang dia tanyakan, dan pada saat yang sama, apa maksudnya. Dan memberitahu Dao Kong lagi. Setelah mendengar ini, Dao Kong mengangguk dalam diam. Setelah beberapa lama, dia perlahan berkata, kalau begitu, saya tidak perlu mengatakan apapun lagi. Kekuatan murid Sekte Raja Bumi dan Sekte Emas Giok hampir sama dengan apa yang Anda katakan. Selama saat Wu Yun mencoba yang terbaik, masih ada kemungkinan untuk menang. Adapun Yingwu dari Sekte Pantom, saya hanya bisa mengatakan bahwa kekuatannya tidak terduga. Adapun Sekte Teng Yun, saya bahkan tidak tahu apa jenisnya. Murid yang akan mereka biarkan berkompetisi, tapi saya bisa. Yang pasti kali ini, Sekte Teng Yun pasti menang. Oh, Dao Yuan bertanya dengan ragu, Master Sekte, bagaimana Anda mengatakan ini? Hadiah. Dao Kong berkata, kali ini, usulan saya adalah untuk melanjutkan item hadiah dari periode sebelumnya. Belum lagi Sekte Pantom, bahkan Sekte Raja Bumi dan Sekte Emas Giok, yang selalu memusuhi kami, setuju dengan proposal ini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Sekte Teng Yun akan langsung menentangnya, dan Teng Feng mengatakan bahwa hadiah untuk tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri ini adalah Xianyuan Jade Cicada dan garis besar pemurnian senjata dunia abadi teknik. Jangkrik Giok Xianyuan dan garis besar teknik pemurnian senjata dunia abadi. Dengar. Setelah mendengar kata-kata Dao Kong, Dao Yuan berseru kaget. Murid Wu Yun juga tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya.
Diam-diam berkata dengan gembira, The Immortal Jade Chan dan garis besar teknik pemurnian senjata abadi. Haha, Tuhan tolong aku, langkah terpenting dalam memperbaiki Fang Tian Divine Halberd adalah kamu perlu mempelajari pemurnian senjata dunia abadi teknik dulu. Adapun yang matang, api abadi dan esensi batu awan peri, saya bisa memikirkan cara lain. Dan teknik pemurnian senjata dunia peri ini, meskipun hanya garis besarnya, tetapi dengan garis besar ini, saya dapat menghubungkan dan berkomunikasi dengan teknik pemurnian senjata dunia fana, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Juga, ada Xianyuan Jade Cicada, barang bagus, barang bagus. The Immortal Jade Chan, jika dapat diserap dan dimurnikan secara menyeluruh oleh para pembudidaya di alam abadi manusia, memiliki efek tambahan yang tidak wajar. Terutama ketika alam abadi manusia tingkat ke-9 menerobos ke alam abadi sejati, itu dapat memiliki efek samping. Efek absolut. Dengan kata lain, Immortal Jade Chan ini adalah salah satu harta terbaik yang digunakan oleh para penggarap di alam abadi manusia untuk membantu mereka dalam budidaya mereka. Pada saat ini, Wu Yun sangat bersemangat, tidak peduli yang mana dari dua hal ini, mereka memiliki ketertarikan yang sangat fatal baginya. Karena inilah yang paling dia butuhkan pada tahap ini. Kegembiraan Wu Yun yang tidak tahu malu juga menarik perhatian Dao Yuan dan Dao Kong. Mereka mungkin menebak apa yang dipikirkan Wu Yun, dan setelah merenung sejenak, Dao Kong berkata, Wu Yun, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jade Chan abadi ini sangat berharga, dan teknik pemurnian artefak abadi juga jarang, tapi karena Teng Feng jika Anda berani menampilkan harta karun ini, Anda harus bertekad untuk mendapatkannya. Dari sini terlihat bahwa kekuatan murid-murid Sekte Teng Yunnya pasti di luar dugaan kami. Tentu saja, hadiah untuk yang kedua dan ketiga tempatnya tidak buruk, dibandingkan dengan dulu lebih baik, jadi kamu. Oh, Master Sekte, tidak baik bersikap begitu protektif, kan? Mendengar ini, mata ketiga orang itu tiba-tiba melihat keluar pintu. Saya melihat seorang pria paruh baya dengan wajah berbahaya berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Itu tidak lain adalah Dao Kuan. Dao Kuan, apa maksudmu? Mengapa ketua sekte melindunginya? Beraninya kamu berbicara kasar kepada ketua sekte. Melihat Dao Kuan, Dao Yuan berkata dengan suara rendah. Hah, kamu bilang tidak ada perlindungan. Dao Yuan melangkah ke kamar, melirik Dao Yuan, dan kemudian menatap Wu Yun dengan tatapan muram. Master Sekte, saya berani bertanya, apakah Anda baru saja menyuruh Wu Yun untuk tidak bersaing memperebutkan tempat pertama? Apakah Anda lupa janji yang dia buat kepada saya? Anda menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dan sekarang Anda di sini lagi. Pergi kembali pada kata-katanya, apakah ini yang harus dilakukan oleh pemimpin bermartabat dari Sekte Dao Wuxian? Kamu. Dao Yuan sangat marah, tetapi saat dia hendak keluar dari mulutnya, dia dihentikan oleh Dao Kong. Dao Kuan, apa maksudmu? Apakah saya masih perlu mengatakan apa yang saya maksud? Saya tidak peduli kontribusi apa yang dapat dia berikan kepada sekte tersebut, dan saya tidak peduli seberapa jauh dia dapat melangkah. Menurut taruhan, selama dia tidak mengambil tempat pertama, kamu akan mati. Tetapi jika kamu tidak bisa mengalahkanku setelah kamu mendapatkan tempat pertama, kamu juga akan mati. Tidak ada yang bisa mengubah taruhan ini, termasuk kamu. Dao Kuan berkata dengan nada kuat, tanpa ada niat untuk menyerah. Dao Kuan, apakah kamu masih memiliki kesadaran sekte? Apa yang kamu, Master Sekte, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, aku sudah memutuskan. Dao Kong memarahi dengan marah, tetapi dihentikan oleh Wu Yun. Aku akan memutuskan yang nomor satu ini, dan kamu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Dao Kuan, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, agar tidak membawa masalah ke sekte di masa depan. Oke, ketua sekte, wakil ketua sekte. Dao Kong. Dan Dao Yuan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Wu Yun yang pertama mengatakan, sudah selesai masalahnya. Silakan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Wu Yun melompat dan mendarat di tanah, di tempat tidur. Huff, kamu bajingan yang melebih-lebihkan. Dao Kuan mendengus dingin, berbalik dan pergi. Dao Kong dan Dao Yuan saling memandang,
menggelengkan kepala dan menghela nafas, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Namun, apakah itu Dao Yuan atau Dao Kong? Kali ini mereka benar-benar kecewa dengan Dao. Setelah kejadian ini, apapun yang terjadi pada Wu Yun, Sekte Abadi Dao Wu mungkin tidak akan pernah memiliki Dao Kuan lagi. Bab 1523, Provokasi di depan pintu. Hari berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap, hari sudah gelap. Wu Yun sedang berlatih sendirian di kamarnya, dengan tenang menunggu hari pertama kompetisi seni bela diri 5 sekte besok untuk pengundian. Dao Kong dan yang lainnya juga sedang berlatih di ruangan masing-masing. Malam ini seharusnya menjadi hari terakhir sebelum dimulainya kompetisi seni bela diri 5 sekte, dan ini harus menjadi ketenangan terakhir sebelum perang. Namun hari ini, yang seharusnya dihabiskan dengan damai, ternyata tidak begitu damai. Malam itu, seharusnya 2 kelompok tamu tak diundang datang ke kediaman tempat tinggal Sekte Dao Wuxian. Kelompok orang pertama adalah murid yang berpartisipasi dari Sekte Raja Bumi. Kelompok orang kedua adalah murid Yujin Men yang berpartisipasi. Tentu saja, Wang Zi, pemimpin Sekte Raja Bumi, dan Yu Xiao, pemimpin Sekte Yujin, tidak muncul. Murid terkuat dari 2 sekte ini, Di Yuan dan Li Wufeng, juga tidak muncul. Tapi selain orang-orang ini, semua murid yang berpartisipasi lainnya datang. Pemimpin mereka masing-masing adalah Yu Yi dari Sekte Diwang dan Yao Xin dari Sekte Yujin. Kedua orang ini juga merupakan yang terkuat di sekte masing-masing, kecuali Di Yuan dan Li Wufeng. Di mana pria bernama Wu Yun itu? Biarkan dia keluar. Ya, biarkan dia keluar. Apa-apaan ini? Kamu berani berbicara begitu berani, dan berharap untuk mengalahkan semua murid dari 2 sekte kita dengan 1 orang, ya, kamu tidak tahu bagaimana memuji. Mari kita masuk dan menyiksa bajingan ini terlebih dahulu agar dia tahu konsekuensi dari menjadi sombong. Di dalam ruangan, Wu Yun segera mendengar suara itu, meskipun orang-orang ini datang sedikit tidak terduga. Namun tidak sulit untuk mengetahui asal-usul orang-orang ini dari suaranya. Saat dia sedang berlatih, dia tiba-tiba membuka matanya, tetapi sebelum dia bisa terbang, dia mendengar suara omelan yang keras. Siapa yang berteriak di rumah di mana saya, Sekte Abadi Dao Wu, sangat tidak berpendidikan. Orang yang berbicara adalah Dao Yuan. Saat ini, Wu Yun sudah bergegas keluar pintu dan mendarat di dalam rumah. Itu memang sumber Tao, tetapi itu hanya sumber Tao, dan baik Dao Kong maupun Dao tidak keluar. Dao Kong tidak keluar, itu masuk akal, lagi pula, pihak lain datang hanya sebagai murid, bukan pemimpin sekte, dan sebagai pemimpin sekte yang bermartabat, tidak sopan jika dia muncul begitu saja. Adapun Dao Kuan tidak muncul, itu wajar. Dari apa yang terjadi hari ini, terlihat ketidakpuasannya terhadap Dao Kong dan Dao Yuan telah tertulis di wajahnya. Kedepannya, saya khawatir selama itu tidak mengancam kepentingannya, yang lain dia tidak akan pernah ikut campur dalam urusan sekte lagi. Tapi memiliki Dao Yuan saja sudah cukup. Setelah melihat Dao Yuan, Wu Yun membungkuk sedikit lalu mengangkat matanya. Ada 7 orang yang berdiri di hadapannya. Ketujuh orang ini mengenakan pakaian yang berbeda. Sesuai dugaannya, ada 2 kelompok orang. Dilihat dari pakaiannya, ada 5 orang marga Diwang di satu sisi. Di sisi lain, ada 2 anggota Sekte Yujin dalam satu tim. Wu Yun melirik ke-7 orang ini dan merasa sedikit kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bertemu Di Yuan dan Li Wufeng secepat ini, sehingga dia bisa mengetahui kekuatan mereka sebelumnya. Tanpa diduga, kedua orang ini tidak datang. Adapun orang-orang di depannya, Wu Yun tidak memperhatikan sama sekali saat bertarung sendirian. Tapi seperti yang dipikirkan Wu Yun, orang-orang dari Sekte Abadi Diwu berbicara lebih dulu. Yu Yi lah yang menjadi pemimpinnya. Wakil Master Sekte Dao Yuan, saya mengenali Anda dan saya menghormati Anda, tetapi Wu Yun, murid Sekte Anda, terlalu sombong dan berbicara tanpa malu-malu. Kami benar-benar tidak tahan. Kami tidak perlu menunggu untuk kompetisi seni bela diri akan dimulai. Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa artinya sendirian. Tanpa menunggu jawaban Dao Yuan, Yao Xin dari Yujin Men juga dengan dingin setuju, ya, orang yang tidak berpendidikan seperti itu harus mendapatkan hukuman yang pantas dia terima.
Wakil pemimpin Sekte Dao Yuan, karena Anda Sekte Abadi Daowu tidak peduli, maka biarkan kami ayo berhati-hati dari itu. Bajingan, apakah ada aturan lagi? Taruhan itu dibuat oleh master dari Sekte Dao Wuxian saya dan master dari dua sekte Anda. Kapan giliran Anda untuk berbicara? Dao Yuan memarahi dengan dingin. Saat berbicara, aura kultivasi yang agung tiba-tiba keluar dari tubuh Dao Yuan dan menyapu kelompok 7 orang di depan. Meskipun Dao Yuan juga berada di alam abadi manusia tingkat ke-8, masih tidak ada tekanan untuk menghancurkan orang-orang ini. Lagi pula, setelah berlatih selama bertahun-tahun, kecuali mereka adalah monster terhebat, fondasi latihan keras Dao Yuan selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang hanya berlatih dalam waktu singkat. Faktanya, Dao Yuan memang menekan mereka. Tiba-tiba, sekelompok orang ini ragu-ragu, tidak berani berbicara kasar seperti sebelumnya. Namun, meski mereka tidak berani berkata apa-apa lagi, mereka tidak berniat mundur, bahkan wajah mereka pun penuh ketidakpuasan. Pergilah, bukan giliranmu untuk campur tangan dalam masalah ini. Jika kamu tidak pergi, aku akan langsung berkomunikasi dengan Sekte Teng Yun dan membatalkan kualifikasimu. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat bahwa mereka acuh tak acuh, Dao Yuan tidak bisa menekan hatinya dan langsung meraung. Dia mengutuk dengan marah. Bagaimanapun, meskipun ini adalah Sekte Teng Yun, saat ini juga merupakan wilayah Sekte Abadi Daowu mereka. Ketika wakil ketua sekte yang bermartabat muncul, murid-murid pembuat onar ini menolak untuk mundur, yang menunjukkan bahwa mereka tidak akan memberinya wajah, dan dia secara alami tidak lagi sopan. Dan perkataannya jelas berperan besar. Meski orang-orang ini masih belum pergi, beberapa dari mereka sudah mulai mundur. Tapi saat ini, Wu Yun berbicara lagi. Saya melihat Wu Yun perlahan melangkah maju dan pertama berkata kepada Dao Yuan, wakil pemimpin sekte, para pengunjung adalah tamu. Karena mereka ada di sini, bagaimana kita bisa mengusir mereka? Mereka harus diizinkan pergi atas inisiatif mereka sendiri. Saat dia berbicara, Wu Yun berkata kepada Dao Yuan mengedipkan mata, tersenyum jahat, dan kemudian berbalik untuk melihat ke pihak lain. Dia berkata dengan lantang, saya tidak tahu siapa di antara Anda yang menjadi pemimpin, tetapi karena Anda di sini dan Anda di sini untuk menemui saya secara langsung, saya, Wu Yun, selalu ramah dan saya juga tahu tujuan kedatangan Anda, jadi aku tidak akan bertele-tele. Karena kalian ada di sini. Semuanya ada di sini. Perjanjian pertaruhan antara kalian berdua sekte dan aku akan mulai dari sekarang. Kalian pilih salah satu. Sesuai aturan, jika saya tidak memukulnya sampai berlutut, saya kalah. Jika saya kalah, saya akan kalah. Tidak perlu bertaruh, Sekte Abadi Daowu, bubar di tempat. Setelah mendengar kata-kata Wu Yun, ekspresi Dao Yuan tiba-tiba berubah. Dia ingin menghentikan Wu Yun, tapi dia menelan kata-katanya saat dia hendak keluar dari mulutnya. Itu akan datang cepat atau lambat, sama saja apakah itu datang terlambat atau lebih awal. Jadi mengapa tidak biarkan Wu Yun mengenalnya terlebih dahulu? Terlebih lagi, senyuman jahat Wu Yun padanya barusan membuatnya sedikit bingung dengan jalan Wu Yun. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Tapi dia mengenal Wu Yun, tapi kedua murid di seberangnya tidak mengenal Wu Yun. Saya awalnya berpikir bahwa Dao Yuan akan maju, tetapi saya tidak dapat mengambil tindakan terhadap Wu Yun hari ini. Saya berjuang dan menyiksa, tetapi saya menemukan bahwa Wu Yun benar-benar mengambil inisiatif sendiri. Bukankah ini yang mereka inginkan? Tiba-tiba semua orang sangat gembira, Raja Bumi Zhong Yuyi adalah orang pertama yang mengatakan. Bab 1524, kalah dalam satu gerakan. Raja Bumi Zhong Yuyi adalah orang pertama yang mengatakan, nak, kamu terlalu sombong. Ini bukan hal yang baik. Kalau begitu biarkan aku. Kakak senior Yuyi, biarkan aku yang melakukannya. Kamu tidak perlu mengambil tindakan untuk menghadapi bajingan semacam ini. Lagi pula, di antara ribuan murid sekte Diwang kami, selain kakak senior di Yuan, Anda adalah yang terkuat. Jika Anda ingin mengambil tindakan secara pribadi, itu akan sedikit berlebihan. Bagaimana kamu bisa membunuh ayam dengan pisau banteng? Aku akan melakukannya. Orang yang berbicara saat ini juga seorang murid sekte Diwang disebut Hua Cici.
Mendengar perkataan Hua Cici, Yu Yiyan yang hendak mengambil tindakan, bergerak sedikit, menarik napas, mengangguk dan berkata, "Benar, kamu benar." Sejak kompetisi seni bela diri 5 sekte, para murid sekte abadi Daowu selalu menjadi produk terbawah. Pemuda bodoh ini pasti tidak memiliki banyak kemampuan. Jika saya memintanya untuk mengambil tindakan, dia memang agak berlebihan, jadi silakan. Setelah mengatakan ini, ekspresi Yu Yi menjadi dingin dan dia berkata dalam suara yang dalam, "Ingat, biarkan dia bersenang-senang. Konsekuensi dari kesombongan dan kesombongan. Kakak senior, jangan khawatir, saya pasti akan membiarkan dia menikmatinya." Hua Cici mengertakkan gigi dan berkata dengan galak, "Saudaraku, tolong beri jalan dulu dan tonton saja pertunjukannya dari samping. Aku akan melawannya nanti. Dia mencari gigi di mana-mana, jadi kamu bisa menyaksikan pertunjukan pelecehan anjing yang bagus." Mendengar ini, semua orang dari Sekte Diwang dan Yujinmen mundur dan memberi ruang. Wajah Wu Yun tenang, dengan cibiran di bibirnya, tidak ada gejolak di matanya, bahkan dia ingin tertawa. Menjilati bibirnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, mencari gigi di mana-mana, menganiaya anjing. Nah, itu saran yang bagus. Kemudian dia berkata kepada Dao Yuan di sampingnya, "Wakil ketua sekte, tolong beri jalan, karena dia mengambil berinisiatif meminta gigi berserakan dan minta disiksa. Saya tidak punya pilihan selain memuaskannya." Dao Yuan memutar matanya, sedikit tidak berdaya, tetapi saat ini dia tidak terlalu khawatir. Meskipun dia belum pernah melihat pengemis ini mengambil tindakan, dia bisa merasakan bahwa meskipun kultivasi orang ini telah mencapai alam abadi manusia tingkat ke-8, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak layak disebutkan di depan Wu Yun. Di antara orang-orang yang hadir, satu-satunya yang dapat memberikan tekanan pada Wu Yun adalah Yu Yi dari Sekte Diyuan dan Yao Xin dari Yujinmen. Selama kedua orang ini tidak mengambil tindakan, semua orang tidak ada gunanya disebutkan di depan Wu Yun. Saat Wu Yun Hua akhirnya siap mengambil tindakan. Tanpa diduga, Hua Cici juga seorang pemilik jiwa bela diri. Semangat bela dirinya adalah serigala yang menyeringai. Dia tidak tahu apa nama semangat bela dirinya, dan Wu Yun tidak peduli, apapun namanya, itu tidak ada artinya bagi Wu Yun. Pada saat ini, yang harus dilakukan Wu Yun adalah menghancurkan semangat bela dirinya. Aum. Tiba-tiba, Hua Cici tiba-tiba melompat ke udara, dan roh serigala yang menyeringai di belakangnya juga mengeluarkan raungan liar, dan bergegas menuju Wu Yun dengan gigi dan cakarnya terbuka. Orang ini sangat sombong sehingga dia bahkan tidak menggunakan keterampilan abadinya. "Aku benar-benar menganggap diriku terlalu tinggi." Dia bahkan begitu sombong sehingga saat mengambil tindakan, dia mengejek, "Zombie, apakah kamu siap untuk menjadi lumpuh? Segera, kamu akan membayar harga dengan darah atas kesombonganmu." Melihat bunga itu perlahan mengalir ke arahnya, Wu Yun tampak cuek, dengan senyuman tipis masih tersungging di bibirnya. Tombak dan pisau perak muncul di tangannya. Memegang pistol di tangan kanannya, ujung pistol mengarah secara diagonal ke samping, dengan punggung kiri di belakangnya. Menghadapi serangan itu, dia tidak memihak dan tidak terganggu, seperti seorang master yang kuat. Terlepas dari hal lain, hanya karena temperamennya yang tenang saat ini, Wu Yun mengalahkan Hua Heci berkali-kali. Tapi bagi Hua Cici, semakin Wu Yun bertingkah seperti ini, dia semakin marah. Dalam imajinasinya, di bawah serangannya, bahkan jika Wu Yun tidak panik, dia harus waspada sepenuhnya untuk menghadapi serangannya. Tapi Wu Yun bersikap begitu tenang, bagaimana mungkin dia tidak marah? "Ah, Wu Yun, kamu benar-benar bajingan yang sok, kamu sebenarnya berpura-pura begitu tenang. Apakah kamu pikir kamu benar-benar sekuat itu? Kamu hanya menipu dirimu sendiri, kamu." Mungkin Hua Ciwan masih ingin dia mengatakan sesuatu, tapi jelas dia tidak bisa melanjutkan. Apalagi bukan hanya dia, tapi rombongan orang yang datang bersamanya juga tetap di tempatnya. Baru saja, saat serangan Hua Cici hendak mengenai Wu Yun. Wu Yun tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dua sinar cahaya menakutkan keluar dari pupil matanya. Seni Dewa Bela Diri Taisang berlari dengan kecepatan penuh, dan momentum agung tiba-tiba muncul.
Alam abadi manusia tingkat ke-8 juga merupakan alam abadi manusia tingkat ke-8, ini seharusnya tidak mengejutkan. Paling-paling itu adalah kecelakaan. Namun Wu Yun yang berada di level yang sama kemudian menyerang dan memukul Hua Cici dengan serangan langsung hingga menyebabkan dia muntah darah. Saya melihat tombak perak di tangannya, seperti ular spiritual perak, bergerak dari busur yang aneh ke kecepatan ekstrim. Saya pikir itu tidak mungkin, tapi secara ajaib itu menembus roh serigala di belakang Hua Cici. Di saat yang sama, dia menendang dengan keras dan mengusir Hua Cici, dia bahkan tidak sempat berteriak. Karena rasa sakit yang parah, dia bahkan tidak bisa berteriak. Tadi, tembakannya bisa saja menembus tenggorokan Hua Cici, tapi dia memilih untuk menembus semangat bela dirinya. Itu karena bagaimanapun juga, ini adalah wilayah Sekte Teng Yun. Jika seseorang membunuh seseorang, Daokong tidak akan bisa menjelaskannya kepadanya. Kedua, dia tidak ingin membunuhnya, karena menurut taruhannya, dia ingin bunga itu berlutut padanya, jika tidak, dia akan kalah. Oleh karena itu, langkah Wu Yun selanjutnya saat ini adalah menemukan cara agar bunga ini berlutut di hadapannya. Pada saat ini, kelompok lain di belakang mereka sangat ketakutan sehingga mereka sangat ketakutan. Mereka juga berada di alam abadi manusia tingkat ke-8, meskipun banyak dari mereka yang mampu mengalahkan Hua Cici. Tapi Wu Yun begitu tajam dan halus, mengalahkannya seketika dengan satu gerakan. Bahkan Yuyi dan Yao Xin tidak yakin mereka bisa melakukannya. Hua Cici, berdiri, apa yang kamu lakukan? Berdiri. Setelah bereaksi, Yuyi meraung dari belakang, tapi dia tahu bahwa aumannya tidak ada gunanya. Karena semangat bela diri Hua Cici telah langsung tertusuk dan nyaris hancur, dia masih tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Tapi segera, saya melihat bola mata yang tersisa bergerak-gerak, seolah memikirkan sesuatu, dan memerintahkan dua orang di sampingnya, pergi, bawa dia kembali. Begitu dia selesai berbicara, Wu Yun segera menghentikannya dan berkata, apakah kamu takut? Kamu ingin mempermainkanku dan membawanya pergi sehingga kamu dapat mengatakan bahwa dia tidak berlutut kepadaku dan berpikir bahwa aku telah kalah. Oh, pertarunganku dengannya belum berakhir. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Saat dia berbicara, dia berkata di belakangnya, Wakil Ketua Sekte, jika ada di antara orang-orang ini yang berani ikut campur nanti, mereka akan langsung tersingkir karena melanggar aturan kompetisi. Pada saat itu, bahkan sekte mereka guru tidak berhak ikut campur. Kamu boleh bicara. Bab 1525 berlututlah. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang ini langsung menjadi jujur. Karena apa yang dikatakan Wu Yun memang wajar. Pertarungan antar mereka belum usai. Kalau mereka turun tangan secara paksa, itu melanggar aturan. Secara teori, mereka bisa dihukum semena-mena. Semua orang memamerkan gigi mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia hanya bisa melihat Wu Yun berjalan menuju Hua Cici selangkah demi selangkah. Hua Cici, kamu harus punya tulang punggung. Apapun yang terjadi, jangan berlutut di depan orang ini. Dia tidak akan berani membunuhmu. Selama kamu tidak berlutut, dia yang akan kalah. Kapan jika waktunya tiba, bukan hanya dia saja, tapi seluruh komunitas Tao. Sekte Wuxian akan lenyap karena dia. Yuyi mengingatkan dengan lantang dari belakang. Tidak, jangan khawatir. Hua Cici menjawab dengan susah payah meskipun dia terluka parah, tapi dia tidak pingsan dan sadar. Kemudian, dia berjuang sejenak dan perlahan berdiri dari tanah. Tentu saja, ini adalah niat Wu Yun, jika orang ini tidak bisa bergerak, bagaimana dia bisa membuatnya berlutut? Melihatnya berdiri, Wu Yun akhirnya menarik napas, merasa sangat lega. Dia hanya takut orang ini terlalu lemah dan tidak akan mampu berdiri setelah pemukulan seperti itu. Ayolah, Wu Yun, kamu hanya punya 3 peluang. Setelah 3 kali, kamu tidak boleh menyerangku lagi. Selama aku tidak berlutut, kamu akan kalah. Hah, kamu ingin aku berlutut, itu tidak mungkin. Kata tiba-tiba, bunga itu tergeletak di tanah. Pupil Wu Yun sedikit menyusut, ini menggelikan, sepertinya Hua Ci takut dia akan menyerang kakinya dan memaksanya untuk berlutut. Namun nyatanya, Wu Yun tidak berpikir demikian. Apa gunanya dipaksa berlutut?
Menarik rasanya berlutut secara sukarela. Tapi Wu Yun berpikir begitu, dan yang lain tidak berpikir begitu. Ketika anggota kelompok yang lain melihat Hua Cici duduk di tanah, mereka semua mengacungkan jempolnya, memuji Hua Cici karena kecerdasannya. Dengan cara ini, Wu Yun tidak akan pernah membiarkannya berlutut lagi. Melihat adegan yang diacungi jempol ini, ada rasa humor yang tak terlukiskan. Kemana perginya temperamen yang mendominasi? Pada saat ini, Wu Yun berjalan ke arah Hua Cici dengan cibiran di bibirnya. Hua Cici juga menatapnya, mengertakkan gigi dan berkata, "Ayolah, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan pernah berlutut." Yang tidak disangka Hua Cici adalah perkataannya akan segera ditolak oleh dirinya sendiri. Tamparan di muka, ledakan. Tinju sebesar karung pasir melintas di depan mata Hua Cici, dan dengan keras, dia meninju wajahnya. Engah. Kepala Hua Cici tersentak ke samping, dan darah serta air bercampur giginya muncrat dari mulutnya. Mulut penuh gigi, semuanya dilubangi. Anehnya, kali ini Hua Cici memiliki tulang punggung, dia hanya meratap dan segera menegakkan kepalanya. Dia tidak memohon belas kasihan dan menyerah, karena dia kehilangan giginya, dan berkata dengan nada samar, "Satu kesempatan, dua lagi." Oh, agak berani, tapi aku tidak berharap pukulan ini membuatmu mohon ampun. Saya hanya memberitahu Anda, apa yang Anda katakan sebelum perang dimulai adalah benar. Wu Yun berkata dengan santai, "Saya melakukannya untuk menyiksa anjing, dan saat ini saya menganiaya anjing itu. Sedangkan untuk mencari gigi di mana-mana, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa mencarinya." "Kamu, bajingan." Hua Cici gemetar karena marah. Memang dialah yang mengucapkan kata-kata itu. Namun, awalnya dia mengatakannya kepada Wu Yun, namun tanpa diduga, Wu Yun kini membalasnya dengan tindakannya. Bajingan ini. Di belakangnya, Yui dan yang lainnya mengertakkan gigi, tetapi mereka tidak berdaya. "Saya hanya bisa mengingatkannya nanti, Hua Cici, apapun yang terjadi, jangan berlutut. Masih ada 2 serangan lagi. Selama kamu bisa menahannya, kamu akan menang. Ketika saatnya tiba, Sekte Abadi Dawu akan dibubarkan, orang ini pasti akan mati." "Benarkah?" Wu Yun berkata sambil tersenyum tipis, dan kemudian pedang perak muncul di tangannya. Dia mengayun ke depan, menimbulkan angin keperakan, dan mengarahkan ujung pistolnya langsung ke lengan Hua Cici. Mulai saat ini, Wu Yunlah yang memaksa bunga itu berlutut di hadapannya. Dia akan mulai dari urat tangan Hua Cici dan mengikuti urat itu sampai ke bawah. Jika dia tidak berlutut, maka dia akan mencabut semua urat di anggota tubuhnya. Tentu saja Wu Yun tahu bahwa orang ini tidak akan pernah mampu menanggungnya. Tidak ada yang bisa menahan rasa sakit saat melihat tendonnya dicabut. Melakukan hal itu sama dengan menghancurkan Hua Cici, dan inilah mengapa Wu Yun tidak menghancurkannya dengan senang hati. Ini bukan karena Wu Yun kejam, tapi karena dia harus melakukan ini. Jika Anda tidak melakukan ini, saya khawatir tidak akan ada banyak cara untuk memaksa orang ini berlutut. Engah. Ah. Ujung pistolnya menembus lengannya, dan Hua Cici menjerit kesakitan. Teknik Wu Yun sangat halus, tidak merusak tulangnya, tetapi secara sederhana dan kasar mencabut tendon di lengannya. Ah. Dalam sekejap, Hua Cici menjerit kesakitan. Dalam sekejap, bajunya basah oleh darah dan keringat dingin. Sekarang lengannya. Gerakanku tidak lambat. Pikirkan baik-baik. Jika lambat, tidak hanya tangan dan kakimu, tetapi juga kultivasimu akan hilang. Kata Wu Yun ringan, dan gerakan tangannya juga tanpa jika ada penundaan. Dia mengambil urat Hua Cici sedikit demi sedikit, dan meletakkannya di kulit dan dagingnya di depan matanya. "Berhenti, berhenti, berlutut. Aku akan berlutut untukmu, jangan lumpuhkan aku, jangan lumpuhkan aku." Tiba-tiba, Hua Cici menjerit dan berteriak dengan gemetar. Hal ini mengejutkan Wu Yun, dia mengira orang ini masih bisa bertahan untuk sementara waktu, lagi pula, dia bahkan hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika sebuah pukulan merontokkan semua giginya. "Saya pikir itu adalah sebuah karakter, tetapi saya tidak berharap itu berhasil. Setuju untuk berlutut, ayo." Wu Yun mengambil kembali pedang perak itu dengan senyum tipis dan menatap Yui dan yang lainnya.
Saya melihat Yuyi dan yang lainnya menyeringai. Meskipun mereka marah, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Mungkin, mereka semua senang bahwa orang luar biasa ini bukanlah diri mereka sendiri. Bagaimanapun, Wu Yun tidak hanya kuat, tetapi juga kejam dalam metodenya. Mereka menyaksikan tanpa daya saat Huachi berjuang untuk bangkit dari tanah, berlutut di depan Wu Yun, bersujud dan memohon belas kasihan. Sampah, tidak berguna sama sekali, sungguh sia-sia. Ayo pergi, kembali dan lapor ke Master Sekte. Yuyi memarahi dengan marah, dan memimpin orang-orang melarikan diri tanpa melihat ke belakang, bahkan tanpa melihat bunga itu lagi. Dan adegan ini sekali lagi mengejutkan Wu Yun. Dia awalnya berpikir bahwa Yuyi akan melompat keluar untuk bertarung dengannya. Bukankah dia mempromosikannya dengan sangat keras pada awalnya, jadi dialah yang disebut orang nomor 1 di dunia. Itu dia. Meskipun Yuyi tidak menunjukkan apapun ketika dia pergi, Wu Yun tahu bahwa dia ketakutan. Kenapa, kamu ingin mencobanya juga? Orang-orang dari Sekte Diwang pergi, tetapi orang-orang dari Sekte Yujin masih di sana. Wu Yun melirik kedua orang di gerbang emas giok dan berkata dengan tenang. Ayo pergi. Kembalilah dan beritahu pemimpin Sekte dan kakak laki-laki senior Li Wufeng. Setelah mengatakan itu, Yao Xin dan keduanya lari tanpa menoleh ke belakang. Sekelompok sampah, mereka ketakutan. Kata Wu Yun ringan, lalu menendang Huachi yang berlutut di depannya. Pergi, kembali dan beritahu saudaramu di Yuan bahwa selama dia berada di dalam kompetisi seni bela diri 5 sekte, jika kamu bertemu denganku, nasibmu akan menjadi takdirnya. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk pada Dao Yuan dan kembali ke kamarnya tanpa menoleh ke belakang. Dao Yuan melihat punggung Wu Yun dan mengerutkan kening, metode gemuruh Wu Yun barusan membuatnya sedikit terkejut. Bukan karena Wu Yun itu kejam, ketika dia keluar, dia harus kejam kepada mereka yang ingin membunuhnya. Jika seseorang tidak kejam, bagaimana dia bisa memenangkan dunia? Dia hanya terkejut dengan kekuatan Wu Yun, apakah itu gerakan yang langsung mengalahkan Huachi dari alam yang sama, atau metode yang tepat dalam memilih tendon? Dia terus-menerus terkagum-kagum. Terutama teknik memilih tendon secara akurat, bahkan dia tidak yakin bisa melakukannya dengan akurat. Wu Yun, mungkin aku tahu kenapa kamu begitu percaya diri. Kamu adalah yang pernah kulihat selama bertahun-tahun di dunia abadi. Di tengah jalan, Dao Yuan Tu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, diam-diam berkata, sepertinya bahwa sekte abadi dahulu kita, saya memang telah menemukan harta karun. Mungkin, sesi kompetisi seni bela diri 5 sekte ini benar-benar berpotensi untuk dibanggakan. Bukan hanya, dia tidak muncul di kejauhan, tetapi Dao Kong yang berada menyaksikan semua ini juga memiliki ide yang sama dengannya. Ada Dao Kuan yang menonton dari tempat lain, tetapi ekspresi Dao Kuan benar-benar berbeda dari Dao Kong. Wajahnya muram, dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin bergegas maju dan membunuh Wu Yun sekarang juga. Memikirkan segalanya sebelumnya, Wu Yun telah menunjukkan potensi yang membuatnya takut. Tapi dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mengambil tindakan terhadap Wu Yun sekarang, Dao Kong pasti akan mengambil tindakan. Sesaat kemudian, dia menghilang dan kembali ke kamarnya. Sekte abadi Daowu tenang dan tidak stabil. Namun di sisi lain Sekte Diwang dan Gerbang Emas Giok, sudah terjadi ledakan total. Bab 1526 Wang Zi yang marah. Di halaman tempat tinggal di Wangzong, orang-orang dari Yujinmen juga ada di sana. Hanya saja korbannya belum kembali. Bang! Terdengar ledakan keras, dan Wang Zi meninju meja batu di depannya. Brengsek, apa yang terjadi? Bajingan itu sangat kuat. Master Sekte, itu benar sekali. Dia sangat kuat. Kekuatannya jauh melebihi ekspektasi kita. Bahkan aku takut. Yuyi menatapnya. Twinkle berkata dengan sedikit ketakutan. Omong kosong, bagaimana ini mungkin? Selama bertahun-tahun, murid dari Sekte Abadi Daowu selalu berada di urutan terbawah. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Apakah kamu benar-benar melihatnya dengan jelas? Anak itulah yang melakukannya. Itu, bukankah Dao Yuan? Membantu di belakang. Dia berbicara saat ini. Ya, itu Yuxiao,
penguasa Yu Jinmen. Itu benar sekali, Master Sekte. Kami semua hadir pada saat itu dan melihatnya dengan sangat jelas. Adik junior dari Sekte Raja Bumi mencoba yang terbaik, tetapi dihentikan oleh lawan. Dia tiba-tiba melakukan serangan balik dan dikalahkan seketika dengan satu gerakan. Bahkan, Jade Golden Gate Yao Xin juga menggema, tetapi di akhir kalimat, dia tidak melanjutkan berbicara. Mungkin karena pengalaman Hua Cici terlalu menyedihkan, dan dia tidak membawanya kembali, jadi dia sengaja tidak berkata apa-apa dan mendorongnya kepada Raja Bumi untuk rakyat Zong. Bahkan apa? Wang Zi bertanya dengan tegas. Yao Xin menggerakkan bibirnya dan tidak melanjutkan. Wang Zi menatap Yuyi lagi. Yuyi tergagap dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Apa? Bajingan itu benar-benar berlutut demi Wu Yun bajingan itu. Wang Zi langsung marah karena dia tidak menjelaskannya sebelumnya, jadi dia mengira Wang Zi baru saja kalah. Memang benar dia mengirim orang ke sana, tapi alasannya hanya untuk membunuh roh arogan Wu Yun. Tanpa disangka, mereka justru mendiskusikannya secara pribadi dan mulai bertaruh. Yang paling menyebalkan adalah Hua Cici, si pecundang, malah berlutut. Berlutut ini, bukan hanya Hua Cici yang berlutut, tetapi seluruh Sekte Raja Bumi mereka juga berlutut. Brengsek, pecundang ini, jika aku tidak menghancurkannya ketika aku kembali, aku tidak akan percaya pada Raja. Wang Zi mengertakkan gigi dan meraung, nadinya menonjol karena marah, seolah-olah dia sangat marah, tetapi pada saat ini, Hua tidak ada, dan dia penuh amarah. Ventilasi, dia menatap Yuyi dan yang lainnya dan memarahi, kamu juga sampah, apa yang kamu lakukan untuk makanan? Begitu banyak orang yang ditakuti oleh Wu Yun. Setelah mendengar ini, Yao Xin dan dua lainnya dari Yu Jinmen baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka tidak berada di bawah kendali Wang Zi. Selama pemimpin sekte mereka Yu Xiao tidak marah, mereka tidak akan terlibat. Adapun Yuyi dan yang lainnya, mereka langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Sebagai murid sekte Raja Bumi, mereka paling mengenal pemimpin sekte mereka Wang Zi. Meskipun Wang Zi adalah pemimpin klan, dia picik, mudah dendam, dan memiliki temperamen yang sangat buruk, lebih baik mengikuti keinginannya, jika tidak, akhirnya akan sangat tragis. Bagaimana mungkin mereka tidak takut saat ini? Gemetar, takut Wang Zi akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Namun pada saat ini, saya melihat suara cekikikan datang dari luar, diikuti dengan suara pelan kesakitan dan langkah kaki yang tersandung. Mendengar suara ini, semua orang yang hadir menoleh dan melihat keluar pintu. Meskipun saya belum melihat siapapun, saya tidak perlu menebak siapa orang itu. Benar saja, tak lama kemudian, seorang pria berlumuran darah muncul di aula. Master Sekte, selamatkan aku, tanganku lumpuh. Siapa lagi orang ini selain Hua Cici? Sepertinya dia bodoh, atau dia tidak cukup memahami karakter Wang Zi. Jika ada yang mengetahuinya, dia tidak akan berada di sini sekarang, dan akan melarikan diri kembali ke Sekte Diwang, atau bersembunyi dan tidak pernah muncul lagi. Kembali sekarang tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Namun, kembalinya dia juga menghilangkan kebutuhan mendesak bagi Yuyi dan yang lainnya. Yuyi dan yang lainnya khawatir apakah Wang Zi akan mengalihkan amarahnya kepada mereka. Tak disangka, di saat kritis ini, Hua Cici kembali. Benar saja, pada saat kata-kata minta tolong Hua Cici diucapkan, saya melihat momentum agung tiba-tiba muncul dari Wang Zi. Dalam sekejap, Hua Cici diselimuti di dalamnya. Ledakan. Beberapa pemboman terjadi, disusul teriakan Hua Cici. Sesaat kemudian, sesosok mayat berlumuran darah terlihat tergeletak tak bergerak di tanah. Wang Zi benar-benar kejam dalam serangannya. Cara kejam ini membuat semua orang yang hadir, termasuk Yu Xiao, pemimpin Sekte Emas Giok, sedikit terkejut. Sampah, hal yang tercela. Yuyi, bersihkan mayat dari sampah ini. Melihat tubuhnya membuat mataku kotor. Tidak ada sampah seperti itu di Sekte Wang kita. Ya, segera pergi. Lakukan itu, Master Sekte. Wang Zi melambaikan lengan bajunya dan terbang kembali ke tempat duduknya. Yu Yize bergegas membuang jenazah Hua Cici seolah-olah dia telah menerima amnesti. Master Sekte,
tenanglah. Kecelakaan ini hanya karena kita kurang memperhatikannya. Hua Cici hampir tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dikalahkan tidak membuktikan apa-apa lagi. Seorang murid dari Sekte Dao Wuxian tidak dapat membuat ada masalah, jadi jangan khawatir. Ya, orang yang berbicara saat ini adalah murid terkuat dari Sekte Raja Bumi, Yuan Bumi. Dan perkataan di Yuan juga membuat Wang Zi yang awalnya murung perlahan-lahan menjadi rileks. Pria itu sudah mati, dan sebagian besar amarahnya telah hilang. Apalagi Di Yuan adalah murid favoritnya, dan kekuatan Di Yuan juga ada. Ketika Di Yuan mengatakan ini, dia merasa jauh lebih ceria. Segera, Li Wufeng dari Yujinmen juga berbicara, Master Sekte Wang Zi, saudara Di Yuan benar. Kegagalan ini tidak dapat membuktikan apapun. Tenang saja. Selama kita di sini, dia tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Sekte Abadi Daowu akan segera lenyap. Yah. Apa yang dikatakan keponakanku benar sekali. Begitu Li Wufeng berbicara, Wang Zi menunjukkan senyum bahagia. Benar, dengan kamu di sini, aku tidak perlu khawatir. Rekan Tao Wang Zi, menurutku lebih baik kita membahas tindakan pencegahannya. Meski kata-katanya sederhana, namun berdasarkan uraian yang baru saja diberikan oleh para murid, Wu Yun tidak seperti kelihatannya. Sederhana saja. Jika saatnya tiba, sebaiknya kita. Kemudian, terjadi diskusi dan musyawarah yang memanas di aula. Pada akhirnya, Wang Zi dan Yu Xiao sama-sama mengangguk dan berkata, ya, rencana ini baik-baik saja. Wang Zi mengertakkan gigi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Daokong, kali ini, kamu harus membuat Sekte Abadi Daowu-mu menghilang selamanya. Bab 1527 Kompetisi Seni Bela Diri dimulai. Sekte Diwang dan Yujinmen berkumpul untuk berdiskusi. Di luar kejadian tersebut, Sekte Pantom dan Sekte Tengyun juga tidak begitu diam. Apa yang terjadi hari ini di kawasan pemukiman Sekte Dao Wuxian, meskipun mereka tidak hadir pada saat itu. Namun seperti kata pepatah, hal-hal buruk menyebar ribuan mil, dan kebenaran dari masalah tersebut segera sampai ke telinga mereka. Tentu saja, bagi mereka, itu hanya untuk menyaksikan keseruannya saja. Bagaimanapun, baik Sekte Tengyun maupun Sekte Pantom tidak berpartisipasi. Selain itu, mereka juga tahu betul bahwa dalam hal kekuatan murid teratas, Sekte Raja Bumi dan Sekte Emas Giok masih kalah jauh dengan kedua sekte mereka. Yingwu dari Sekte Pantom dan murid misterius dari Sekte Tengyun keduanya memiliki tingkat kultivasi terbaik. Faktanya, kedua orang ini, bahkan Dao Yuan dan tokoh tingkat wakil master sekte lainnya, mungkin bukan lawan mereka. Dan kedua orang ini juga menjadi satu-satunya kandidat yang bersaing memperebutkan juara pertama. Terutama murid misterius dari Sekte Tengyun bahkan lebih tak terduga. Meskipun tidak seorang pun kecuali Sekte Tengyun yang mengetahui tingkat kultivasinya, setelah Sekte Tengyun bersikeras untuk mengambil hadiah berharga seperti sumber abadi Jadechan dan garis besar teknik pemurnian senjata dunia abadi, semua orang bahkan lebih tertarik pada Sekte Tengyun. Ada spekulasi buruk tentang tingkat kultivasi murid misterius ini. Malam berlalu dengan tergesa-gesa, dan kejadian tadi malam pun menjadi tenang. Keesokan paginya, kompetisi pencak silat antar 5 sekte resmi dimulai. Hari ini juga merupakan babak pertama, babak pengundian. 5 master sekte memimpin murid masing-masing yang berpartisipasi untuk berkumpul lebih awal di tempat pertunjukan seni bela diri Sekte Tengyun. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua membuat kesepakatan diam-diam untuk tidak menyebutkan apapun tentang tadi malam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi hanya ada satu hal, kurangnya satu murid dari Sekte Raja Bumi yang berpartisipasi dalam kompetisi. Bunganya hilang, dan hilang selamanya. Sekte Tengyun saat ini bisa dikatakan sangat hidup. Arena pencaksilat yang mampu menampung puluhan juta orang itu ternyata dipadati orang. Tentu saja, 5 sekte besar mereka tidak memiliki banyak murid. Mereka yang datang adalah semua orang dari sekte dan sekte lain di wilayah alam abadi manusia untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Kompetisi seni bela diri 5 sekte, yang diadakan setiap 3 tahun sekali, tidak diragukan lagi merupakan acara terpenting di dunia manusia dan abadi. Di permukaan, melalui kompetisi seni bela diri untuk membuktikan kepada semua pihak kekuatan 5 murid sekte mereka.
Faktanya, semua orang tahu arti tersembunyinya. Jika sekte manapun tidak memiliki murid yang masuk 3 besar selama 3 tahun berturut-turut, sekte tersebut akan langsung dihapus dari gelar 5 sekte besar. Sekte Abadi Dawuhu tidak memiliki murid yang masuk 3 besar selama 2 periode berturut-turut. Ini adalah kesempatan ketiga dan terakhir. Jika tidak ada murid yang masuk 3 besar, maka sekte Abadi Dawuhu akan langsung tersingkir dari 5 sekte besar. Kemudian melalui kompetisi, satu orang akan dipilih dari kekuatan lain untuk menggantikannya. Tentu saja, jika sebelumnya, kejadian ini mungkin akan menjadi sorotan terbesar dari kompetisi 5 sekte ini. Namun kini berbeda, karena pertaruhan Wu Yun dengan sekte Diwang dan Yujinmen telah diumumkan sepenuhnya dan diketahui publik. Semua orang tahu tentang hal itu. Semua orang tahu bahwa meskipun sekte Abadi Dawuhu masih hanya membawa satu orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, dia sangat sombong dan bahkan berjanji untuk melawan semua murid sekte Raja Bumi dan sekte Yujin dengan satu orang. Apalagi tak hanya kalah, tapi juga membuat mereka bertekuk lutut. Selama satu orang gagal berlutut, dia kalah. Taruhan kalah juga sangat besar, dan ini terkait dengan hidup dan mati ketiga sekte tersebut. Izinkan saya bertanya, apalagi yang lebih menarik dan menarik dari ini? Justru karena itulah kompetisi seni bela diri 5 sekte ini menjadi sangat meriah, lebih semarak dibandingkan waktu lainnya. Ini adalah arena seni bela diri yang cukup besar untuk menampung puluhan juta orang, dan semua kursi sudah penuh. Ada lebih banyak orang yang berkumpul di luar daripada di arena seni bela diri. Mereka semua ingin melihat betapa kuatnya pria bernama Wu Yun ini. Dan bagaimana para murid sekte Raja Bumi dan sekte Yujin akan menanggapi tantangan ini. Tentu saja, ada juga banyak kekuatan yang telah mendatangkan murid-murid terbaik dari sekte tersebut, memanjakan mereka dan menunggu kesempatan. Bagaimanapun, apapun hasilnya, setidaknya 1 dari 5 sekte akan dibubarkan dalam kompetisi seni bela diri ini, dan bahkan mungkin ada 2 sekte yang akan dibubarkan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi sekte di bawah mereka untuk naik. Menghadapi pemandangan yang semarak ini, Wu Yun tidak mengalami fluktuasi apapun. Bagaimanapun, dia telah mengalami adegan pertarungan sebesar ini berkali-kali di dunia fana. Satu-satunya perbedaan adalah ini adalah dunia peri. Namun esensinya tidak berubah. Mereka semua bersaing dan menang. Dan inilah satu-satunya cara untuk menjadi seorang kultivator. Sebelum menjadi ahli terbaik, jalan persaingan, kemajuan, dan perebutan harta ini harus terus berlanjut. Karena kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mendukungnya melakukan hal lain. Tapi mata Wu Yun terus tertuju pada 4 orang itu. Elemen tanah dari sekte Raja Bumi. Li Wufeng dari Yujinmen. Bayangan sekte bayangan. Dan murid dari sekte Teng Yun yang namanya tidak diketahui. Meskipun dia tidak tahu namanya, Wu Yun hanya meliriknya dan jantungnya langsung bergetar. Tak terduga, bahkan menurutku dia tak terduga. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Dan, lebih dari itu, Wu Yun merasa bahwa orang ini sepertinya tidak menganggap mereka sebagai lawan sama sekali, dan hanya pergi bertarung di sana dengan santai. Rasanya dia tidak di sini untuk berkompetisi, tetapi lebih seperti dia ada di sini untuk menerima penghargaan. Bahkan Yingwu, yang mengaku menghancurkan Di Yuan dan Li Wufeng, tidak memberikan perasaan ini pada Wu Yun. Adapun Yingwu, Wu Yun mungkin bisa merasakan kekuatan bertarungnya. Ia memang sangat kuat dan bisa dikatakan sebagai lawan yang kuat baginya. Sepertinya pria ini memang lebih kuat dari gadis bernama Yingwu itu. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri lagi. Pada saat ini, suara Dao Yuan tiba-tiba terdengar di telinga saya. Wu Yun, saya bertanya, murid sekte Teng Yun ini bernama Wang Xiao. Adapun kekuatannya, bahkan saya tidak dapat melihatnya, tetapi Anda harus berhati-hati. Kekuatan Wang Xiao ini mungkin lebih menakutkan daripada Yingwu itu. Ya, Wu Yun mengangguk, dan dia juga melihat ini. Kemudian pupil matanya sedikit menyusut, dan dia menatap Wang Xiao lagi, melambai, dan bergumam, Wang Xiao, Wang Xiao. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba merasakan sepasang mata menatapnya. Dia yakin itu bukan Di Yuan dan Li Wufeng. Bahkan Wang Xiao pun tidak. Berbalik untuk melihat, ternyata itu adalah Yingwu.
Melihat orang ini, mata Wu Yun bergerak sedikit, dia telah melihat ke samping sebelumnya, tetapi sekarang saling berhadapan, dia menyadari bahwa penampilan Ying Wu sebenarnya cantik, dan matanya penuh kelembutan. Dia terlihat sangat mirip gadis kecil, dan tampak agak aneh dengan kultivasinya yang mendominasi. Cantik dan menggoda. Itu memang memiliki sedikit gaya Bailier. Terlebih lagi, cara dia memandang Wu Yun saat ini tidak biasa. Bab 1528 babak pertama, undian dan pertarungan. Apa arti penampilannya? Menunjukkan niat baik, kerja sama. Mengapa? Tidak ada alasan. Pada saat ini, beberapa pemikiran melintas di benak Wu Yun. Terlihat tidak ada kebencian di mata Ying Wu, bahkan ada sedikit niat baik di matanya. Tapi Wu Yun tidak mengerti apa yang dia maksud dengan ini. Semuanya, terima kasih sudah datang. Saat ini, suara Teng Feng datang dari platform tinggi di depan. Ia sudah mulai menjelaskan pidato tentang kompetisi pencak silat 5 sekte ini, meski agak mubazir, namun juga merupakan etika yang perlu. Segera setelah pidatonya, Teng Feng mengumumkan nama murid dari 5 sekte yang berpartisipasi dalam kompetisi. Sekte Diwang awalnya memiliki 6 anggota, tetapi karena Hua Cici, menjadi 5. Adapun alasan Hua Cici tidak mengikuti kompetisi, Teng Feng tidak menjelaskan secara jelas. Tidak ada yang menyangka, karena pengunduran diri sementara dari kompetisi seperti ini sering terjadi. Gerbang Emas Giok, 3 orang. Sekte Pantom, 5 orang. Sekte Tengyun, 4 orang. Sekte Abadi Dauwu, 1 orang. Totalnya 18 orang. Bagi Wu Yun, ini adalah sesuatu yang sudah dia ketahui, jadi dia tidak mendengarkan dengan seksama. Setelah sambutan dan pembekalan, akhirnya kami memasuki tahap pertama. Lawan dipilih dengan cara undian. Teng Feng di platform tinggi menyiapkan 18 bola peri dengan batasan khusus. Ukurannya setengah kepalan tangan. Sebelum pembatasan dilepaskan, bahkan orang yang menerapkan pembatasan tidak dapat melihat isi di dalamnya. Dan ini juga menjamin keadilan mutlak dalam pemilihan lotre. Di bawah panggilan Teng Feng, Wu Yun dan kontestan lainnya terbang ke atas panggung, masing-masing mengambil bola peri dan menunggu Teng Feng mencabut larangan tersebut. Dan ini juga merupakan momen yang paling dinantikan semua orang. Berbeda dengan game kedua, lawan di game pertama ini sama sekali tidak diketahui semua orang, dan siapapun yang seri akan menjadi orangnya. Dengan kata lain, secara normal, mustahil bagi orang-orang dari sekte yang sama untuk bertarung satu sama lain. Dan di setiap sekte, pasti ada satu orang terkuat yang bisa bertahan sampai akhir. Sama seperti di Yuan, Ying Wu, Li Wufeng dan lainnya. Dan disinilah letak keseruan pemilihan togel pertama ini. Beberapa orang ini yang pasti bisa diselamatkan hingga akhir. Jika kurang beruntung bertemu di game pertama, maka salah satu dari mereka akan tersingkir lebih awal. Tentu saja sesi kali ini berbeda. Terlepas dari kemungkinan ini, yang paling dinantikan semua orang saat ini adalah Wu Yun dari Sekte Abadi Dauwu. Harapkan dia bertemu langsung dengan seseorang dari Sekte Diwang atau Yujin Men di babak pertama. Tidak peduli siapa yang Anda temui, selama Anda bertemu mereka pasti akan luar biasa. Karena mereka tidak sabar untuk melihat bagaimana Wu Yun mengalahkan lawannya dan bagaimana dia membuat lawannya berlutut padanya. Dengan antisipasi, Teng Feng mulai mencabut batasan bola peri satu per satu untuk semua orang di atas panggung. Sesuai aturan, ada pertarungan antara No. 1 dan No. 2, No. 3 dan No. 4, dan seterusnya, hingga pertarungan No. 17 dan No. 18. Segera, saat nomor peringkat bola peri secara bertahap terungkap, wajah semua orang tidak bisa tidak menunjukkan kekecewaan. Apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Belum lagi 2 murid terkuat dari sekte tersebut bertemu. Bahkan pertemuan Wu Yun dengan seseorang dari gerbang emas Raja Bumi Zhongyu tidak terjadi, yang sedikit mengecewakan. Satu-satunya hal yang menarik adalah di Yuan dari sekte Raja Bumi bertemu dengan seseorang dari sekte yang sama. Tidak ada keraguan bahwa sesama murid sekte Raja Bumi ini tidak memiliki harapan untuk maju ke babak kedua, terlepas dari apakah dia setuju atau tidak, dia harus memberi jalan bagi Earth Yuan. Dan selain itu, tidak ada sesuatu pun yang patut dinanti-nantikan terjadi.
Lawan yang ditemui semua orang cukup memuaskan, dan seperti yang paling menarik, murid terkuat maju secara langsung tanpa kejutan apapun. Karena orang-orang yang mereka temui semuanya adalah murid tak dikenal dari sekte lain. Di pihak Wu Yun, dia bertemu dengan seorang murid sekte Teng Yun. Meskipun kebanyakan orang belum pernah melihat Wu Yun mengambil tindakan, hanya sedikit orang yang meragukan bahwa Wu Yun tidak akan bisa maju. Karena dalam benak semua orang, jika Wu Yun bahkan tidak bisa mengalahkan orang ini, apalagi yang bisa dia gunakan untuk melawan Di Yuan, Li Wufeng dan lainnya. Mengapa dia berani berbicara begitu liar sehingga semua murid yang berpartisipasi dari dua sekte yang berperang melawannya akan berlutut di hadapannya? Segera, kompetisi dimulai. Tidak ada kejutan, dan tidak banyak yang perlu diperhatikan. Sebab, tidak ada gimik besar untuk menarik perhatian. Satu-satunya hal yang menarik perhatian di babak pertama ini adalah pertarungan antara Wu Yun dan murid sekte Teng Yun. Meski tidak banyak ketegangan, namun semua orang ingin melihat seperti apa kekuatan Wu Yun, apakah ia memiliki kekuatan untuk menandingi arogansi yang ia buat sebelumnya. Tentu saja yang menantikannya adalah para penonton di bawah ini. Adapun murid yang berpartisipasi dari 5 sekte, mereka sebenarnya tidak memiliki banyak harapan untuk ini. Karena mereka semua pernah mendengar atau menyaksikan pertempuran hari itu di mana Wu Yun menyerang dari belakang dan mengalahkan Wang Zonghua Cici dalam hitungan detik. Murid sekte Teng Yun ini jelas tidak jauh berbeda dengan Hua Cici, dan kekuatannya berada pada level yang sama. Di depan Wu Yun, dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat membuat percikan apapun. Dan memang demikianlah kenyataannya. Di panggung kompetisi, pertarungan terakhir terjadi antara Wu Yun dan murid sekte Teng Yun ini. Kali ini, Wu Yun tidak membuat alasan atau pamer. Meskipun dia tidak ingin menjadi orang terkenal, kekuatannya ada di sana, jadi tidak apa-apa untuk tidak menjadi orang terkenal. Dengan satu gerakan, murid sekte Teng Yun ini dikalahkan dalam sekejap. Tapi langkah ini tidak diragukan lagi membuktikan kekuatan Wu Yun kepada semua orang yang belum mengetahuinya. Tiba-tiba, ada yang berteriak, ada yang gembira, dan ada yang diam-diam berspekulasi. Adapun Di Yuan dan lainnya, meskipun mereka tahu bahwa Wu Yun memiliki kemungkinan besar untuk menang, mereka sebenarnya sangat memperhatikan langkah Wu Yun sekarang. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada, dan gerakan yang tampaknya sederhana itu sebenarnya mengandung terlalu banyak informasi dan kemampuan. Meskipun mereka mampu mengalahkannya secara instan dengan satu gerakan, mereka tidak yakin bisa melakukan lebih baik dari Wu Yun. Ini sebenarnya merupakan hal yang sangat menakutkan. Pada saat ini, kecuali Wang Xiao dari sekte Teng Yun, semua orang termasuk Ying Wu, Di Yuan dan Li Wufeng alisnya berkerut, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tapi bagaimanapun juga, apa yang dipikirkan Ying Wu pasti berbeda dengan Di Yuan dan Li Wufeng. Bab 1529 babak kedua, peringkat. Oke. Undian pertama hari ini sudah diputuskan. Hasilnya sudah diumumkan. Sudah terlambat. Ke-9 pemenang akan masuk ke babak kedua. Kompetisi kedua akan diadakan besok. Masih undian, tapi bukan lagi soal undian untuk menentukan lawan, tetapi kontestan peringkat 1 hingga 4 akan secara acak memilih kontestan peringkat 5 hingga 8 untuk bertarung satu sama lain. Yang menarik nomor 9 akan mendapat bye tanpa syarat maju ke babak berikutnya. Tentu saja, mungkin kontestan atau penonton yang baru pertama kali merasa itu tidak adil. Mengapa orang dengan angka peringkat terendah dalam pengundian hanya memiliki kesempatan untuk dipilih? Mengapa 9 orang datang di sini untuk pertama kalinya? Apakah nomornya mendapat bye? Tapi itulah faktanya. Keberuntungan juga merupakan bagian yang sangat penting dalam kompetisi. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Oke, biarkan saja. Setelah berkata itu, Teng Feng membawanya ke pintu. Murid itu meninggalkan arena seni bela diri. Dao Kong pun mengantarkan Wu Yun langsung kembali ke kawasan pemukimannya. Saat para protagonis bubar, kerumunan penonton yang padat juga meninggalkan tempat itu satu demi satu. Namun, hanya tersisa sebagian kecil saja. Kebanyakan orang belum siap untuk pergi, terutama mereka yang sudah mendapatkan tempat menonton yang bagus. Lagi pula yang datang terlalu banyak. Kalau besok kita kembali lagi,
saya khawatir akan sulit mendapatkan tempat duduk yang bagus lagi. Ini hanya untuk 1 malam, jadi kita tunggu sampai lewat. Meski babak pertama hari ini tidak menampilkan persaingan seru yang mereka harapkan. Namun mereka yang masih bertahan adalah mereka yang paling berkuasa. Di ronde kedua besok, pasti akan ada setidaknya 1 atau 2 pertarungan seru yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Malam ini layak untuk ditunggu. Wu Yun yang dipimpin oleh Dao Kong kembali ke kawasan pemukiman. Meski penampilannya hari ini cukup memuaskan, Dao Kong dan Dao Yuan tetap menyemangati dan memujinya selama seperempat jam. Pada saat yang sama, saya mengatakan kepada Wu Yun untuk tidak gegabah, karena saya khawatir akan ada pertempuran sesungguhnya besok. Dan mereka juga memperingatkan Wu Yun bahwa sekarang Sekte Diwang dan Sekte Yujin secara kasar telah melihat kekuatan Wu Yun. Saya khawatir saya tidak akan membiarkan antek-antek kecil di pintu itu keluar dan mempermalukan diri mereka sendiri. Besok, selama Nadi Yuan dan Li Wufeng mendapat 4 angka pertama, mereka pasti akan menemukan cara untuk memilih Wu Yun. Dao Kong menyuruh Wu Yun untuk beristirahat dengan baik malam ini dan bersiap untuk pertempuran besok. Saat Wu Yun dan yang lainnya berdiskusi, Sekte Diwang dan Yujin Men juga mulai menyusun strategi sesuai rencana mereka. Insiden Hua Cici telah menyebabkan kedua sekte tersebut kehilangan muka di depan Sekte Teng Yun dan Sekte Pantom. Tapi untungnya belum dipublikasikan. Ketika mereka sampai di tahap kompetisi, mereka berada di depan mata lebih dari separuh sekte di dunia manusia dan abadi, puluhan juta, dan ratusan juta orang. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan seseorang berlutut di hadapan Wu Yun, belum lagi Wang Zi yang pemarah, bahkan Yu Xiao yang relatif santai pun tidak akan mampu menahan diri. Selain mereka, Sekte Pantom dan Sekte Teng Yun juga melakukan beberapa diskusi. Namun negosiasi mereka relatif sederhana. Dia hanya memperingatkan murid-muridnya yang melaju ke babak kedua untuk tidak mengambil inisiatif menyentuh Wu Yun apapun situasinya. Pertama, dilihat dari penampilan Wu Yun dalam 2 pertempuran ini, anak laki-laki ini benar-benar berbeda dari murid-murid Sekte Abadi Daowu sebelumnya yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia berbeda dari murid-murid sebelumnya dalam hal kekuatan mereka sekilas. Kekuatan Wu Yun terasa tak terduga. Kedua, karena Sekte Diwang dan Yujin Men ada di sini, biarkan mereka yang memimpin dan mencari tahu detail Wu Yun terlebih dahulu. Suatu malam berlalu dengan tergesa-gesa, dan dalam sekejap, putaran kedua kompetisi dimulai keesokan harinya. Arena pencaksilat saat ini masih sangat meriah, bahkan lebih meriah dari kemarin. Banyak orang yang memaksa masuk ke dalam arena pencaksilat sehingga menimbulkan keributan yang jumlah penontonnya minimal 30% lebih banyak dari yang mampu ditampung arena. Jumlah orang yang menonton di luar arena pencaksilat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kemarin. Orang-orang yang datang ke sini mungkin datang dari tempat lain hari ini, atau mereka tahu tidak banyak yang bisa dilihat kemarin dan menunggu untuk kembali hari ini. Singkatnya, bagaimanapun juga, jumlah orang yang menyaksikan pertempuran hari ini, baik di dalam maupun di luar, setidaknya 2 kali lipat dari kemarin. Saat protagonis yang berpartisipasi muncul satu demi satu, emosi semua orang mencapai klimaks pertamanya. Segala macam sorak-sorai dan teriakan datang silih berganti, puluhan juta orang berteriak serempak, dan rasanya seolah-olah seluruh permukaan akan terbalik. Untungnya, ada orang kuat seperti Teng Feng, salah satu yang terbaik di alam manusia abadi, yang dapat mengguncang segalanya. Jika tidak, hanya sedikit orang yang mampu mempertahankan adegan ini. Diam, diam, diam. Saat Teng Feng berteriak diam 3 kali berturut-turut, pemandangan yang sangat bising ini perlahan-lahan menjadi tenang. Karena peraturan hari ini telah diperkenalkan kemarin, maka Teng Feng hanya memberikan pengenalan yang sangat singkat hari ini. Tak lama kemudian, 9 orang di atas panggung memasuki proses pengundian. Meski aturannya berbeda, gambar Fireball tetap sama seperti kemarin. 4 orang pertama dan 4 orang terakhir dipilih secara acak, yang mendapat nomor ke-9 akan mendapat bye. Orang yang melaju ke babak kedua adalah Di Yuan dan Yu Yi dari Sekte Diwang. Li Wufeng dan Yao Xin dari Yujin Men. Yingwu dan Yuwennya dari Sekte Hantu. Wang Xiao dan Li Jian dari Sekte Teng Yun. Satu-satunya orang yang tersisa adalah Wu Yun.
Tampaknya susunan angka ini cukup seimbang, kecuali Dauwu Immortal Sect, 2 orang dari setiap sekte dipromosikan. Tentu saja, hanya ada 1 orang di Sekte Abadi Dauwu, jadi sepertinya ini bukan hal yang luar biasa. Saat ini, masing-masing dari mereka memegang bola peri di tangannya. Selama Teng Feng mencabut larangan bola peri, dia akan mengetahui peringkatnya, dan dia juga akan tahu siapa yang memilih, dan siapa yang selamat tinggal. Saat larangan dicabut, momen linep muncul di depan mata semua orang. Dalam sekejap, teriakan menggelegar terdengar dari penonton. Ada kejutan dan kejutan. Yang mengejutkan, 4 angka pertama yang ditarik adalah Yingwu, Diyuan, Yuyi, dan Yao Xin. 4 yang terakhir adalah Wang Xiao, Li Wufeng, Li Jian, dan Yunya. Berdasarkan pemeringkatan ini, selama setiap kontestan mencari stabilitas, sepertinya tidak ada yang bisa dinantikan. Seseorang sudah mulai memilah 8 orang ini dalam pikirannya. Yingwu memilih Li Jian, Diyuan memilih Yunya, Yuyi memilih Li Wufeng, dan Yao Xin memilih Wang Xiao. Peringkat ini sepertinya tidak mungkin. Bagaimana Yuyi dan Yao Xin bisa memilih Li Wufeng dan Wang Xiao yang tahu mereka kalah? Namun dalam jangka panjang, agar menjadi cukup mudah untuk memungkinkan sesama senior yang lebih kuat dari saya untuk maju secara stabil, ini adalah satu-satunya pilihan mutlak. Dan dengan cara ini, 4 orang terkuat masih belum bisa bertemu satu sama lain. Mungkinkah pertarungan yang benar-benar seru harus menunggu babak selanjutnya? Tentu saja ini hanya spekulasi. Apakah hal itu akan benar-benar terjadi? Tidak ada yang tahu. Hanya mereka yang memegang angka di 4 baris pertama yang punya rencananya sendiri. Dan orang terakhir yang mengucapkan selamat tinggal sebenarnya adalah Wu Yun. Yang paling mengecewakan dan mengejutkan semua orang adalah mereka tidak menyangka bahwa karakter yang menjadi gimmick dan highlight terbesar akan benar-benar mendapat bye. Peluang kejadian sekecil itu benar-benar terjadi padanya. Zasui, kamu beruntung, kamu mendapat selamat tinggal. Sementara semua penonton mengobrol dengan kebingungan, Wu Yun hanya merasakan suara dingin dan tegas keluar dari telinganya. Melihat ke belakang, saya melihat bahwa orang ini sebenarnya adalah Diyuan. Wu Yun kembali menatapnya, lalu melihat kartu selamat tinggal No. 9 di tangannya, dan tersenyum sambil berpikir. Faktanya, dia tidak membutuhkan apa yang disebut selamat tinggal di No. 9 ini. Tangannya sudah gatal, dan dia sudah lama ingin menemukan orang acak antara Diyuan dan Li Wufeng untuk bertarung sepenuhnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan jika memenangkan lotre. Namun, hinaan Diyuan yang tiba-tiba membuat Wu Yun berubah pikiran. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Wang Xiao. Pada saat ini, sebuah rencana sedang muncul di benaknya. Kemudian, Wu Yun tersenyum tipis, Diyuan, sepertinya kamu tidak bisa menunggu lagi, jadi terserah, aku akan membantumu. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Wang Xiao. Kata-kata dan tindakan Wu Yun tidak dapat dipahami oleh semua orang yang hadir. Dia jelas-jelas menggambar nomor selamat tinggal, jadi dia yakin untuk maju. Apa yang ingin kamu lakukan? Pergi cari Wang Xiao. Mungkinkah dia mengenal Wang Xiao dan ingin Wang Xiao memberi pelajaran pada Diyuan? Pada saat ini, puluhan juta mata penonton menatap Wu Yun di atas panggung, menyaksikan setiap gerakan yang dia lakukan. Tidak sabar untuk mengetahui apa yang ingin dia lakukan. Bab 1530 situasi pertempuran telah selesai dan pasti. Pada saat ini, melihat Wu Yun berjalan ke arahnya, bahkan mata Wang Xiao, yang selalu tenang, menunjukkan sedikit keraguan. Jelas sekali, dia tidak begitu mengerti apa yang ingin dilakukan Wu Yun. Selain itu, tidak hanya mereka, tetapi juga pemimpin sekte utama dari 5 sekte, Teng Feng, Dao Kong, dan bahkan Wang Zi dan yang lainnya memandang Wu Yun dengan mata bertanya-tanya. Namun, pertanyaan mereka segera terjawab. Karena Wu Yun sudah berjalan di depan Wang Xiao. Wu Yun berkata dengan tenang, Wang Xiao, sampai sekarang, kekuatanmu dan Yingwu diakui oleh semua orang, dan tidak ada keraguan tentang itu. Oleh karena itu, apakah kamu atau Yingwu yang menarik kartu perpisahan ini, ada tidak diragukan lagi itu akan mengejutkan. Nomor 1 yang ditarik oleh Yingwu adalah nomor 1. Saya tidak bisa berdagang dengannya,
jadi saya berdagang dengan Anda. Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Dalam sekejap, segala macam diskusi panas pun terjadi. Beberapa orang mengatakan bahwa Wu Yun terlalu bodoh, dia jelas bisa dengan aman melaju ke 5 besar, tapi dia harus mengganti kartu selamat tinggal di tangannya. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Wu Yun adalah seorang pemberani, dan ketika diprovokasi oleh Di Yuan, dia langsung berdiri untuk bertarung dengannya. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berani berbicara dengan berani. Dan beberapa orang tampak seperti tiba-tiba tercerahkan. Pantas saja Wu Yun baru saja mengatakan ingin memenuhi Di Yuan, ternyata ia ingin mengganti kartu bayi di tangannya dan memberi kesempatan pada Di Yuan. Namun, meskipun demikian, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, Baikart bukanlah hal yang asing pada edisi sebelumnya, karena pada edisi sebelumnya jumlah murid yang ikut serta belum tetap, jika ada angka ganjil pasti ada pemain bayi. Namun belum pernah ada keputusan pergantian nomor untuk sementara. Semua orang juga berspekulasi apakah Sekte Teng Yun, sebagai pemimpinnya, akan menyetujui permintaan Wu Yun. Saat ini, ekspresi pemimpin sekte masing-masing sekte juga berbeda. Misalnya Dao Kong, Dao Yuan dan lainnya memiliki pandangan yang aneh. Meskipun mereka memahami pendekatan Wu Yun, mereka juga mulai khawatir. Meskipun mereka tahu bahwa cepat atau lambat pertempuran ini tidak dapat dihindari, apakah mengambil inisiatif untuk memajukan pertempuran adalah keputusan yang tepat? Wang Zi dan Yu Xiao tampak bahagia. Insiden Hua Cici membayangi hati kedua orang ini, dan mereka sangat membutuhkan murid mereka untuk mengalahkan Wu Yun untuk membuktikan kekuatan sekte mereka. Saya pikir tidak mungkin bertemu di babak kedua, tetapi saya tidak menyangka kesempatan itu akan datang begitu cepat. Sedangkan untuk Wang Xiao, dia tidak mengalami banyak fluktuasi. Dia melirik Wu Yun, lalu melirik Di Yuan, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke pemimpin sekte, Teng Feng. Karena kekuasaan pengambilan keputusan dalam hal ini bukan di tangannya, melainkan di tangan Teng Feng. Namun bagi Di Yuan, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak terselubung saat ini. Dia tidak sabar menunggu pertarungan dengan Wu Yun. Sekarang Wu Yun datang ke rumahnya, dia tentu saja ingin menghancurkan Wu Yun di depan jutaan penonton. Wu Yun, apakah kamu benar-benar sudah mengambil keputusan? Tiba-tiba, suara Teng Feng terdengar. Tuan Teng Feng, saya telah memutuskan. Apakah itu penonton, Di Yuan, atau saya sendiri, kita semua menantikan pertempuran ini. Oleh karena itu, harap ubah sedikit peraturan untuk memenuhi keinginan semua orang. Kata Wu Yun dengan tangan ditangkupkan. Teng Feng tidak langsung menjawab, dia melihat ke arah Dao Kong, lalu ke Wang Zi dan Yu Xiao. Melihat wajah para pemimpin sekte ini, dia mungkin telah membuat keputusan. Faktanya, baginya, dia sangat menantikan pertarungan ini. Bukan hanya karena pertaruhan antara Wu Yun dan kedua klan. Lebih penting lagi, dia ingin tahu seberapa kuat Wu Yun. Karena kegilaan Wu Yun, dan karena Wu Yun mengalahkan murid Wang Zong, Hua Cici dalam sekejap. Dia juga menjadi sangat tertarik pada Wu Yun. Dia juga ingin tahu murid seperti apa yang telah dikembangkan oleh Sekte Abadi Daowu, yang telah berada di posisi terbawah selama bertahun-tahun, kali ini. Setelah hening beberapa saat, Teng Feng mengangguk dan berkata, "Oke, jika itu masalahnya, maka saya akan menyesuaikan aturan untuk memenuhi kebutuhan Anda, tapi ini baru kali ini, dan tidak akan sama di masa mendatang. Semuanya, karena beberapa alasan khusus kali ini. Saya, Teng Feng, untuk sementara mengubah peraturan dan menukar kartu selamat tinggal di tangan Wu Yun dengan Pikno. 6 di tangan Wang Xiao. Apakah Anda keberatan?" "Tidak keberatan. Kami setuju, ayo bertukar." Segera, ada gaung dari penonton. Anehnya, di antara puluhan juta orang, tidak ada satupun suara yang menentang. Terlihat dari hal ini bahwa mereka sangat menantikan pertarungan antara Wu Yun dan Di Yuan. Semua orang ingin melihat apa yang terjadi setelah Wu Yun dikalahkan dan Sekte Abadi Daowu dibubarkan. Atau apakah Di Yuan yang dikalahkan Wu Yun berlutut di sana? "Hei, Wu Yun, tiba-tiba aku menyadari bahwa aku sedikit menyukaimu. Ya, itu keren. Namun, ini tidak dapat mengubah apapun." Segera,
Aku akan membiarkanmu mencoba kekuatan elemen tanahku, dan aku akan membiarkanmu tahu, apa hidup yang lebih buruk daripada kematian. Setelah Wu Yun dan Wang Xiao mengganti nomor mereka, suara dingin di Yuan terdengar lagi. Namun, Wu Yun mengabaikannya. Pada saat ini, Wu Yun juga sedang merencanakan dalam hatinya bagaimana membuat Di Yuan berlutut padanya nanti. Baiklah, mari kita mulai memilih, mulai dari, Tuan Teng Feng, saya pergi dulu. Suara Teng Feng terdengar dari depan, namun tanpa diduga, dia disela oleh Di Yuan yang tidak sabar. Awalnya, Yingwu adalah yang nomor satu, jadi Teng Feng awalnya ingin Yingwu memilih terlebih dahulu, tetapi ketika Di Yuan mengatakan ini, Teng Feng berhenti, tetapi dia tidak keberatan. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu kamu pilih dulu." "Saya memilih Wu Yun, tidak ada keraguan tentang itu, bersiaplah." Di Yuan berkata dengan wajah galak. Wu Yun melirik Di Yuan dan menyerahkan nomor peringkat di tangannya kepada sesepuh dari Sekte Teng Yun. Lalu dia dan Di Yuan berjalan ke platform kompetisi dan menunggu. Pada titik ini, pertarungan antara Di Yuan dan Wu Yun telah selesai dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Dan hati semua orang menjadi semakin gugup dan bersemangat saat pertarungan antara keduanya selesai. Karena pertempuran yang paling dinantikan mereka akan segera dimulai. Dan mereka tidak lagi terlalu peduli dengan pilihan berikutnya, biasanya itu tidak terlalu menarik. Wang Xiao mengucapkan selamat tinggal, dan Di Yuan serta Wu Yun telah selesai. Yingwu dan Li Wufeng yang tersisa, tanpa kecelakaan apapun, tidak akan bisa bertemu satu sama lain di babak kedua. Namun, kebenarannya selalu tidak terduga. Mereka tidak pernah bisa menebak apa yang ada dalam pikiran para jenius ini. Sebab, selanjutnya, Yingwu sebenarnya membuat pilihan yang tidak diharapkan oleh siapapun.